Hai, masih bersama saya, Chen's Kitchen. Kali ini saya akan membagikan resep bolu sakura. Disebut bolu karena tampilannya yang mengembang. Dan disebut sakura karena saya memakai cetakan yang menyerupai bunga sakura. Yuk kita langsung ke resepnya. Pertama yang harus kita sediakan adalah gula pasir sebanyak 200 gram. Panaskan dengan api sedang sampai meleleh. Sesekali diaduk-aduk ya, supaya nanti warna karamelnya tidak terlalu hitam. Tapi jika teman-teman ingin warna karamel yang lebih hitam, jangan diaduk. Gula pasirnya harus dimasak sampai benar-benar meleleh seluruhnya ya. Nah, ini sudah hampir meleleh, tinggal sedikit lagi gumpalannya. Kita tunggu sampai benar-benar meleleh seluruhnya, baru masukkan lagi 200 ml air panas. Masukkannya sedikit-sedikit ya, supaya cipratannya tidak terkena ke tangan kita. Penggunaan air panas bertujuan supaya karamelnya tidak menggumpal karena suhu yang sama-sama panas menyebabkan karamel lebih cepat larut. Setelah larut, matikan api dan biarkan karamel benar-benar dingin. Sementara itu, mari kita cairkan 100 gram margarin. Kalau bisa, usahakan cairkan margarin jangan sampai berwarna bening ya, tetapi masih ada berwarna butek-buteknya gitu. Paham ya maksud saya kira-kira? Nah, kira-kira seperti ini, masih ada gumpalannya sedikit, matikan api, nanti dia akan mencair dengan sendirinya. Lalu campur 2 gram baking powder, 1 gram baking soda dengan 250 gram terigu dan aduk rata. Sisihkan dulu sebentar, kita akan balik ke karamel yang sudah dingin. Oh ya, hasil karamel yang kita dapat dari proses memasak tadi adalah sekitar 230 ml. Campur susu kental manis, garam, dan karamel aduk jadi satu. Dan juga mentega cairnya. Dicampur ke dalam dan aduk jadi satu juga. Susu kental manisnya 1 saset, setara dengan 40 gram. Garamnya 5 gram. Sementara itu, mari kita mixer 4 butir telur ukuran besar dan 100 gram gula pasir sampai mengembang. Karena ini sejenis bolu, makanya telur dan gulanya harus dimixer ya, sampai mengembang. Karena proses ini yang akan membuat tekstur si kue menjadi seperti bolu, makanya disebut bolu. Nah, tahapan mixernya bisa lihat di video. Sampai mengembang seperti apa, meninggalkan jejak dan kental. Seperti itu saja sudah cukup ya. Nah, ini sudah mulai mengembang dan kental. Oh ya, ingat ya, mixernya pakai kecepatan yang paling tinggi. Nah, seperti ini sudah cukup. Kemudian baru masukkan campuran terigu tadi sedikit demi sedikit dan diaduk balik sampai rata ya. Dimasukkan sedikit demi sedikit supaya lebih gampang ngaduknya, nggak ada tujuan lain kok. Setelah terigunya dimasukkan semua, nah sekarang baru masukkan larutan karamel yang tadi. Dimasukkannya juga sedikit demi sedikit ya, sambil diaduk-aduk sampai merata semuanya. Di tahap ini, kalau merasa kesulitan dalam mengaduk dan meratakannya, boleh menggunakan bantuan mixer dengan kecepatan yang paling rendah. Dan jangan lama-lama mixernya, asal tepungnya sudah rata, sudah boleh matikan. Karena kalau kelamaan diaduk, terigu akan menghasilkan gluten yang lebih banyak, nanti kuenya jadi alot deh. Setelah tercampur rata semuanya, perhatikan tekstur adonannya ya, kekentalannya seperti ini. Tuh. Jadi tidak terlalu encer dan juga tidak terlalu kental. Lalu tuang adonan ke cetakan yang telah dioles minyak goreng. Olesnya tipis aja ya dan isinya cukup setengah aja karena nanti kuenya akan mengembang. Lalu kukus di air yang sudah mendidih selama 10 menit. 10 menit untuk cup-cup kecil seperti yang saya gunakan ya. Kalau ukuran cetakannya semakin besar, otomatis waktu untuk mengukus perlu lebih lama. Jadi sesuaikan masing-masing, oke? Kukus dengan api sedang cenderung besar, jangan terlalu besar. Sedang-sedang saja. Nah, ini sudah mulai bereaksi, sudah mulai mengembang kuenya, tapi belum penuh ya cupnya ya. Nanti kita lihat dia akan penuh mengembang. Nah, seperti ini. Untuk kue jenis ini kukusannya tidak perlu ditutup dengan kain. Karena 10 menit masih cukup untuk menampung uap air. Jadi uap air tidak akan jatuh dalam waktu 10 menit. Waktu membukanya, tutupnya langsung dimiringkan supaya air menetes ke samping. Jadi tidak membasahi kue.
Angkat dari kukusan dan biarkan dingin dulu. Setelah dingin baru dilepas dari cetakannya. Satu resep ini bisa menghasilkan 24 buah bolu sakura dengan ukuran cup yang seperti saya pakai. Ini ya, jika tidak dioles dengan minyak hasilnya kurang mulus. Jadi teman-teman harus ingat oles dengan minyak cetakannya. Inilah dia hasil dari resep kita hari ini, bolu sakura ala Chen's Kitchen. Terima kasih untuk selalu mendukung channel saya dan sampai bertemu lagi di resep-resep lainnya.